Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maya Galbi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan di videoku kali ini saya mau masak sop kambing. Dan saya mau berbagi resep masak sop kambing ala Taiwan ya teman-teman. Simak sampai selesai videonya. Selamat menonton. Nah ini teman-teman ya, bahan-bahannya aku tunjukin satu persatu ya. Terus di sini juga ada jahe yang sudah aku tumbuk tadi ya. Di sini ada daging kambing ya teman-teman, bukan daging babi, 10 kilo. Terus di sini juga ada jahe yang sudah aku blender. Dan di sini 10 kilo aku pakai 2 bungkus rempah-rempah tuh ya, bungkusan rempah-rempah itu ya teman-teman. Terus untuk campuran sayurnya aku kasih jagung. Ini ada tulang kambing ya teman-teman. Di sini aku pakai irisan jahe dan 1 bungkus rempah-rempah. Oke teman-teman, ikuti ya caraku memasak sop kambing ala Taiwan. Ini anak makan ya teman-teman. Tunggu sampai airnya mendidih, kemudian masukkan tulang kambingnya dan jahenya. Terus untuk ini nanti terakhir ya. Ini bumbu yang dihaluskan, kita goreng dulu. Ditunggu sampai kering dulu ya, sampai airnya berkurang. Ini tadi bukan air, arak ya, arak makan. Jahenya sudah mulai kering. Kemudian saya campur minyak wijen ya, kalau di Taiwan namanya mayo. Airnya mendidih, kemudian jahe dituangin. Ya, tulang daging kambing masukkan. Kalau jagungnya bisa dicampur ke dagingnya, jagung ini ya, bisa dicampur sama tulangnya, nggak apa-apa, terserah kalian. 炸玉米汤比较甜甜的，很好吃。如果没有玉米，没有炸没有关系啊。Ini jagung aku ambil di kebun ya teman-teman, nggak beli gratis. Kalau misalkan nggak suka jagung bisa ditambahin sama sayur lainnya. Nggak ditambahin sayur juga nggak apa-apa, terserah kalian. Bumbu yang sudah dihaluskan sudah matang, kita sisihkan dulu. Kemudian saya mau menggoreng jahe yang dipukul-pukul tadi ya. Digoreng api kecil sampai jahenya betul-betul kering. Nah, ini jahenya sudah mulai menciut ya, mengecil seperti ini, itu tandanya sudah kering. Dan bisa ditambahkan daging kambingnya, digoreng bareng ya.
masukkan daging kambingnya. Asli ya guys, daging kambing, bukan daging. Ini tulang kambingnya sudah mendidih. Kita tambahkan daging kambingnya mau matang ya, belum lembut ya, belum empuk ya, masih keras. Kita masak lagi nanti ya, kasih mincong, dikasih arak matang. Oh ya teman-teman, untuk arak makan ini terbuat dari sari apa ya, sari beras ya, katanya seperti itu, arak beras gitu, namanya arak beras. Di sini buat campuran apa? Buat campuran masak itu biar awet dan warnanya juga bagus kayak gitu ya teman-teman. Dan ini sop kambing cocok untuk dikonsumsi musim dingin. Untuk baik banget untuk menghangatkan badan ya teman-teman. Ini nggak dimakan hari ini semua, nanti sebagian aku bungkus kalau sudah dingin ya. Kalau sudah dingin, sebagian saya mau bungkus satu bungkus sama dengan kuahnya juga begitu. Saya bungkus satu bungkus, satu porsi gitu ya. Nanti kalau pas majikan mau ingin makan sop kambing, tinggal ambil dagingnya satu porsi dan kuahnya juga satu porsi untuk dimasak lagi kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa dimakan selama kurang lebih 1 mingguan atau bahkan sampai 1 bulan lah ya. Soalnya ini 10 kilo tergantung majikan mintanya. Kalau malam biasanya dia minta makan sop ayam, sop bebek, sop kambing kayak gitu. Kalau di musim dingin. Ini nanti aku mau bungkus ya, satu porsi sama dan kuahnya nanti kalau sudah dingin. Selamat mencoba ya teman-teman. Nanti kalau sudah dingin dibungkus dan dimasukkan ke freezer. Cara masak setiap orang itu beda. Saya dengan majikan cewek pun juga beda. Majikan cewek itu nggak pakai yang di blender itu ya, cuman dikasih keprean jahe sama mayo aja. Tapi kalau saya inisiatif sendiri, saya kasih bumbu halusnya, itu akan lebih harum baunya gitu ya. Nanti ini dimasak lagi ya. Ini daging dan kuah dijadiin satu, dimasak lagi. Nanti kalau sudah mendidih, dicampur bumbu halusnya itu sedikit kayak gitu. Lalu ditambahin lokal, ditambahin ini rempah-rempahnya ya. Katanya sudah
Ya belum matang benar ya, cuman kalau disimpan di freezer sudah bisa awet gitu, kita basi ya kan. Kalau dimasukin ke kulkas itu pun nggak semua barang itu akan awet ya teman-teman ya, tergantung kita bagaimana menyimpannya. Kalau benar-benar baik, cara nyimpannya juga akan tahan lama kayak gitu. Tapi kalau setengah matang, kayak nggak betul-betul matang, nggak sempurna, menyimpannya juga akan bau, juga akan basi gitu ya. Tergantung kita bagaimana cara apa ya, cara menyimpannya yang baik, yang benar dan baik. Ini darahnya sudah nggak keluar ya, sudah nggak ada merah-merahnya ya kan. Ini sudah betul-betul sudah matang sampai ke dalam ya. Kalau sudah kelihatan berwarna beda dengan tadi kan merah ya, sekarang sudah agak gelap dan sudah nggak keluar cairan merahnya. Ini juga sudah bisa disimpan di freezer nanti ya, bisa tahan lama dan nunggu sampai dingin ya teman-teman. Kalau mau menyimpannya di lemari es, di freezer, tunggu sampai betul-betul dingin baru disimpan ya, dibungkus rapi di plastik ya teman-teman. Kelihatannya ini sudah betul-betul matang ya, tapi belum empuk bener ya, masih dimasak lagi nanti agak lama. Sebagian aku mau sisihkan ya teman-teman. Jangan lupa ini tempat apa untuk menyisihkannya harus dilap kering, betul-betul kering. Aku sisihkan segini aja, dan sebagian aku mau masak lagi. Ups. Cukup nanti malam untuk persiapan majikan makan malam nanti ya. Ini cara masaknya sopnya ya teman-teman ya, habis digoreng itu kita masak lagi. Ini dikasih campur arak lagi ya, arak makan. Jangan dikasih air ya teman-teman, dikasih kuahnya ini, dikasih kaldunya, kaldu dari tulang kambingnya tadi yang sudah direbus ya. Panas. Tunggu mendidih ya teman-teman. Terus kemudian daging kambingnya dimasukkan. Terus kita tambahin jahe yang dihabisin tadi ya teman-teman. Oke. Lokal. Ini untuk satu porsi untuk sekali makan ya teman-teman. Aku mau tambahin jagungnya. Majikan suka makan jagung. Jangan lupa dikasih garam sesuai selera ya, dan kaldu jamur. Jangan lupa tes rasa dulu.
dimasak api kecil. Tunggu sampai matang ya teman-teman. Nah, inilah resep masak sop kambing ala Taiwan. Semoga videoku kali ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan di-share. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya teman-teman, dukung channel saya. Dan saya sampaikan terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah mendukung channel saya. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Tonton di akhir video ya teman-teman, caraku mengemas daging yang mau disimpan ke freezer biar tahan lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah teman-teman, dagingnya sudah aku bungkus ya. Ini daging untuk satu porsi makan. Dan di sini ada daging dan ada jahe halusnya ya, sedikit satu. Kemudian di sini ada kuah dan juga tulangnya. Aku kemas satu bungkus ya, dan juga ada jagungnya. Nanti kalau mau masak tinggal nambahin air panas ya teman-teman, dimasak lagi sampai betul-betul empuk kayak gitu ya, dan bisa dikonsumsi. Cocok banget di musim dingin untuk menghangatkan badan. Insya Allah bisa menjaga kesehatan kita ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Salam sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.